Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Wah, semangat sekali ya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Semoga selalu sehat ke depannya juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, gimana nih? Udah hadir semuanya? Udah, alhamdulillah, berarti formasi lengkap ya. Udah siap buat belajar nih hari ini. Oke, mantap. Nah, karena ini merupakan pertemuan pertama kita ya, kita baru ketemu karena minggu lalu ada masa bimbingan dulu ya, jadi kita nggak bisa ketemu nih. Nah, jadi kita baru bisa ketemu hari ini. Untuk itu, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Imei Dayati Ansar. Boleh teman-teman panggil Ibu Imei, dan Ibu ditugaskan mengajar ekonomi di kelas 10 IPS 1 kan ya, sekarang IPS 1 ya. Betul. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama ya dalam pembelajaran ekonomi. Oke, siap, mantap. Nah, Ibu izin simpan dulu ya bukunya. Boleh nih, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya? Ada yang jawab katanya konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, betul ya, kita akan mempelajari konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apa sih yang muncul di benak teman-teman saat mendengar ekonomi? Ya, apa? Uang, ya betul. Ada lagi? Pasar, ya betul. Ada lagi? Bank, ya. Terus jajan, ya betul. Terus ada lagi? Produksi, betul. Wah, luar biasa sekali ya jawaban dari teman-teman. Terima kasih yang sudah menjawab. Terima kasih juga telah aktif menjawab. Semoga sampai akhir pembelajaran teman-teman aktif selalu ya. Nah, jadi jawaban dari teman-teman tersebut atau pendapat dari teman-teman tersebut benar semuanya ya. Tapi itu merupakan bagian kecilnya dari ilmu ekonomi. Nah, terus apa dong Bu ilmu ekonomi? Nah, jadi ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan. Kalau disatukan kan jadi aturan rumah tangga. Nah, kok rumah tangga sih Bu? Emang kita mau ngurusin rumah tangga orang lain? Enggak ya. Rumah tangga di sini merupakan masyarakat atau perilaku manusia gitu. Nah, jadi kalau disimpulkan, ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kan kita sebagai manusia punya kebutuhan kan yang harus dipenuhi kan? Betul tidak? Betul dong. Misalnya teman-teman juga kebutuhannya kan makan. Nah, teman-teman juga kan harus makan dong, karena itu merupakan sebuah kebutuhan. Terus harus minum, itu juga sebuah kebutuhan. Terus harus tidur, kalau gak tidur kan bahaya ya. Nah, itu juga merupakan sebuah kebutuhan. Nah, tapi ada yang tahu kebutuhan tuh artinya apa sih? Ya? Boleh memperkenalkan diri dulu ya. Oh iya, Rahel gimana? Ya, betul, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi. Betul ya, terima kasih Rahel. Nah, jadi teman-teman, kebutuhan itu merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ya oleh kita sebagai manusia. Karena jika tidak dipenuhi, itu dampaknya akan besar. Misalnya saja teman-teman, kalau misalnya nggak makan, itu bahaya kan sama kesehatan kita. Bisa jadi kita kelaparan, bisa jadi kita jadi sakit, itu bahaya sekali. Nah, maka dari itu, kebutuhan ini harus dipenuhi. Oleh apa? Oleh alat pemuasnya. Ada kan ya alat pemuasnya? Kan tadi kebutuhannya makan, berarti alat pemuasnya misalnya nasi, lauk, dan lauk-lauk sebagainya gitu kan. Nah, jadi bisa terselesaikan, bisa terpenuhi kebutuhannya. Nah, tapi di sini ada suatu masalah, yang mana seringkali kebutuhan itu sangat tidak terbatas, relatif tidak terbatas. Sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu sangat terbatas, relatif terbatas. Contohnya saja, tadi kan udah makan ya. Pengen makan nih kebutuhan kita. Nah, tapi kita tuh makannya tuh pengen 2 piring misalnya ya. Nah, tapi buat belinya itu cuman ada uang buat 1 piring.
ya kan, misalnya. Atau yang gampang deh, yang gampang, jajan misalnya. Kalian pengen jajan bakso atau jajan apa ya, cilung misalnya. Pengen cilung tuh 5 tusuk, apa ya, 5 ribuan lah ya, 5 ribuan. Tapi teman-teman cuma punya uang 2.000 misalnya, cuma sisa 2.000 karena tadi tuh uangnya udah dijajanin sama yang lain gitu. Nah tapi teman-teman pengen cilung 5 ribuan gitu. Nah itu kan nggak match ya, alat pemuasnya terbatas, sedangkan keinginan teman-teman atau kebutuhan dari teman-teman itu sangat tidak terbatas ya, tadi kan pengen 5 gitu biar kenyang kan. Nah itu masalah berarti kan, jadi nggak match antara kebutuhan sama alat pemuas. Nah dalam ekonomi hal tersebut seringkali disebut dengan suatu kelangkaan istilahnya, atau dalam bahasa Inggrisnya scarcity. Nah disinilah ilmu ekonomi itu berperan dalam membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya di tengah-tengah kelangkaan ini gitu. Dengan apa? Dengan membuat suatu pilihan. Ya, kita harus membuat sebuah pilihan kan ya. Misalnya memilih mana sih yang lebih penting dan mana sih yang kurang penting gitu yang harus dipenuhi. Nah, biasanya seringkali hal tersebut diistilahkan dengan skala prioritas, yaitu penyusunan dari hal yang penting sampai yang tidak penting. Jadi kita tahu nih mana sih kebutuhan yang memang harus cepat-cepat dipenuhi, ya, begitu. Nah, biar kita lebih memahami lagi mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi itu, kita drilling ya teman-teman, kita sambil melihat soal lalu nanti ibu jelaskan gitu ya, maksudnya dari soal tersebut gitu. Nah boleh dibuka halaman 13 di buku paketnya, udah ada kan ya? Ada, oke, siap. Nah jadi nomor 1 nih, ada yang mau bacain? Ya boleh, siapa? Rizka, ya boleh dibacain. Nah apa tuh jawabannya? Apa sih kegunaan mempelajari ekonomi itu, buat apa gitu? Ada yang B, ada yang C. Wah, ini suaranya ketat ya antara B sama C. Coba kita lihat. Yang C, agar dapat mengetahui cara berpikir ekonomi supaya cepat menjadi kaya. Wah, betul, sebenarnya betul ya. Kita kan belajar ekonomi tadi biar berpikir, biar menentukan pilihan. Mana sih yang cocok dengan kita, mana sih yang harus dipenuhi, mana sih yang budgetnya tuh sesuai sama kita, biar kita tuh lebih hemat dan nanti bisa jadi kaya gitu. Betul ya? Tapi kita lihat dulu yang ke B, memahami masyarakat dengan lebih baik berkaitan dengan kegiatan ekonomi mereka. Nah ini betul ya, karena kan tadi sudah disebutkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari suatu perilaku individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Itu kan di sini kita ada memahami masyarakatnya gitu dalam kegiatan ekonomi mereka, betul kan? Nah betul, setuju, sepakat? Ya, lanjut. Wah ini gampang ya, soal nomor 2 gampang nih. Ekonomi berasal dari oikonomia yang artinya ya D, ngurus rumah tangga kan? Betul, sepakat ya D. Oh iya, biar ibu yang bacain ya, boleh. Siapa yang mau baca ini? Farel, ya boleh dibacain. Nah inti masalah ekonomi adalah apa? C, wah kompak ya, C, betul. Kebutuhan tidak terbatas, sedangkan ketersediaan alat pemuas kebutuhan terbatas. Itu ya, itu merupakan inti masalah dari ekonomi. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bacain? Yusuf, ya boleh. Jawabannya apa? Gampang ini. Ya, C, betul ya. Dalam melakukan konsumsi manusia harus melakukan pilihan karena kebutuhan tidak terbatas, sedangkan alat pemuas yang tersedia itu terbatas. Betul, ini udah pintar-pintar nih. Nah, itu merupakan salah satu latihan soal ya teman-teman. Jadi biar lebih kuat lagi pemahaman teman-teman dalam materi ini, boleh ya ibu kasih oleh-oleh, nanti kerjakan LKS, sudah ada LKS-nya kan, di halaman di bab pertama deh, itu isi pilihan gandanya sama esainya, nanti dikumpulkan minggu depan kita bahas sama-sama. Terima kasih ya atas perhatiannya, mohon maaf nih apabila ada kurang-kurangnya dari ibu karena kita sama-sama belajar. Terima kasih, sekian, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.